Makanya ini juga sama juga nih. Nah, sekarang saya lawan kamu loh. Kalau nggak jadi rakyat Indonesia. Penetapan Pak Hasto oleh KPK sebenarnya bukan barang baru. Sudah berkali-kali dibahas bahwa Pak Hasto akan menjadi sasaran tembak. Kalian sih permalukan mereka di Jakarta. Kalian pecat juga Sang Mulia Mulyono. Kalian lupa bahwa anaknya saat ini menjadi wapres dan sekaligus presidennya itu bonekanya. Belum lagi kalian meminta untuk mengkaji kenaikan PPN yang 12%. Ingat bahwa kalian tuh oposisi, jadi harus siap-siap dibrandel oleh penguasa. Buktinya bahwa kasus Harun Masiku yang tidak merugikan negara dan tidak memakan uang rakyat saja diberitakan berkali-kali. Tapi banyak sekali kasus yang lebih besar yang merugikan negara dan rakyat yang tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Apa hubungannya pemecatan Pak Jokowi sama kasus suapnya Hasto Kristanto sama Harun Masiku? Kalau membuat drama itu jangan mudah ditebak gitu loh Pak. Masyarakat ini dipikir orang bodoh semua atau apa? Penegak hukum itu dipikir bodoh atau apa? Kalau salah ya ngaku salah. Ngapain nyinggung-nyinggung Pak Jokowi masalah pemecatan keluarga Pak Jokowi dari PDIP untuk mengkriminalisasi Pak Hasto? Udah lama Pak Hasto itu dibidik KPK, tapi memang waktunya yang belum pas. Kalau sekarang sudah jadi tersangka, ya harus diproses. Namanya orang salah kok. Oke, NKRI harga mati. Orang PDIP ya, berkali-kali saya katakan saya bukan orang PDIP ya, tapi saya ikut prihatin ya terhadap kasus yang menimpa Pak Hasto, walaupun mungkin sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh beliau. Tentu saja kalau Pak Hasto salah, kita berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya, tapi tentu saja Pak Hasto juga akan punya hak jawab, akan membeberkan hal-hal yang selama ini publik mungkin tidak tahu di persidangan. Jadi teman-teman, kita nobar yuk, nonton bareng ya kisah ini, cerita ini yang tentu saja sangat menarik karena banyak hal yang kita harus tahu, dan Pak Hasto banyak tahu tentunya karena beliau adalah partai yang dulu mendukung 2 periode ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita pantau terus kasus ini. Semangat. Dia menjadi tersangka saat tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Aduh, Pak Hasto lagi. Seriusan, menurut saya kadang-kadang Pak Hasto itu lucu loh. Jadi kita bicara tentang masalah video yang saya stitch. Di dalam video yang saya stitch itu ada Pak Hasto yang ada di suatu event yang jadi speaker di sana. Dan di dalam pembicaraannya Pak Hasto tuh berbicara adanya diskriminasi hukum antara dirinya dan Kaesang, di mana dirinya dan Kaesang bukan penyelenggara negara, tapi dia dipanggil oleh KPK, sedangkan Kaesang tidak, dengan alasan ya Kaesang itu bukan penyelenggara negara. Nih, saya mau kasih opini saya ya. Entah kalian terima apa enggak, itu terserah kalian. Ini pemikiran saya. Dari apa yang saya lihat di video yang saya stitch, kalau kalian mau lihat lengkapnya video yang saya stitch, kalian bisa lihat tuh di deskripsi, kalian bisa klik langsung. Di video yang saya stitch, Pak Hasto sendiri menyampaikan relasinya Pak Hasto dengan tersangka. Nah, di sini objek yang ditentukan KPK sebagai tersangka adalah penyelenggara negara. Sudah ditetapkan tersangkanya dari penyelenggara negara dan sudah ada kasus yang berdiri di sana. Jadi Pak Hasto istilahnya dimintain bantuan untuk memberikan keterangan gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara tentang kasusnya Kaesang, di sini yang dijadikan objek oleh KPK kan niatnya adalah Kaesang. Nah, Kaesang ini bukan penyelenggara negara Pak Hasto gitu loh. Jadi kalau misalnya mau bangun kasus daripada yang bukan objeknya KPK, gimana mau manggilnya, gimana mau minta keterangan saksinya, kecuali misalnya nih yang menerima gratifikasi itu adalah Bobi atau Gibran, ya mungkin Kaesang akan dipanggil sebagai saksi. Itu sama, kasusnya berbanding sama punya Pak Hasto. Jadi kalau misalnya Pak Hasto yang dituntut jadi tersangka, barulah itu lucu gitu loh.
Kalau misalnya kasusnya adalah Pak Hasto dituduh korupsi uang rakyat itu, tanpa ada keterlibatan campur tangan penyelenggara negara, yaitu KPK nggak adil. Tapi karena Pak Hasto dipanggil, adanya relasi dengan tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan di kasus yang sudah berdiri itu, ya wajar dong Pak Hasto. Sedangkan punya Kaesang beda kelas dan beda cerita. Walaupun dalam garis bawah si Kaesang ini memang adalah anak presiden, tapi kembali lagi objeknya hukumnya KPK itu ke Kaesang, karena yang dituding Kaesang, bukan Bobi, bukan Gibran, bukan Pak Jokowi. Kecuali mereka bertiga, ya bisalah Kaesang dipanggil dan harus datang Kaesangnya. Jadi kayaknya Pak Hasto, kita nggak ngomongin hukum deh, logikanya dinalarin dikit Pak. Ya, kalau memang Pak Hasto nggak punya keterlibatan seperti yang Pak Hasto klaim, ya udah sih datang aja gitu, jelasin, tunjukin kalau memang tahu tersangkanya di mana, tunjukin, kasih tahu KPK-nya biar cepet kerjanya Pak, gitu. Dilansir dari Point Indonesia, Setio menyebutkan dari hasil pengembangan penyelidikan ditemukan bukti bahwa sebagai uang suap Wahyu Setiawan dan Agustiani berasal dari Hasto. Mulai proses perencanaan hingga penyerahan uang tersebut. Menurut Setio, Hasto mengatur dan mengendalikan Saiful Bahari dan PDIP dalam memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komen. Ibu Megawati menangis. Akhirnya Bolo, hari ini tanggal 24 Desember 2024 ditetapkan sebagai tersangka suap. Menangis Bolo, menangis hati ini karena Sekjen PDI. Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu, karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu katanya apa? Ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depan itu, ya tau lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar lah. Karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak, terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar, masa takut. Download Tribun X. Warga sudah tidak lagi menjadi bagian. Izin stis videonya Bung Hasto untuk meneruskan kepada rakyat Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini dari Sabang sampai Merauke. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa Bapak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Alasannya karena kebijakan politik dari Pak Jokowi tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan.
Nah, untuk itu melalui video ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, saudara-saudari sebangsa setanah air Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, apakah atas pernyataan daripada Sekjen PDIP ini, Pak Jokowi dan keluarganya akan sedih? Sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan? Dengan uraian dugaan tindakan pidana korupsi dilakukan oleh tersangka HK bersama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 bersama Agustiani terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024, kata Setio. Jadi ya, ini apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Ini salah satu ya, bahwa di perjalanan tentunya pasti ada salah satu yang tidak lurus, teman-teman. Nah, jadi ya kita bisa luruskan di jalan lurus ini. Semoga ya kasus ini cepat terselesaikan ya, dan cepat terungkap siapa aja yang terkait dalam kasus KPU ini, teman-teman ya, untuk pemilihan umum ini pada tahun 2022. Jadi apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di dalam komentar.